Jangan mudah terjebak dengan kenyamanan, karena nyaman itu adalah salah satu jebakan sebelum adanya kepastian. Halo guys, balik lagi sama aku Kiki Fauziah Laili. Hari ini aku akan bahas sesuatu yang sangat berbeda sekali. Kali ini aku nggak akan bahas ramalan zodiak, general zodiak, ataupun juga love reading di setiap zodiaknya. Tapi kali ini aku akan bahas tips relationship buat kalian semua. Pasti di sini kalian penasaran kan, apa sih tips itu? Aku akan bagiin gimana caranya agar dia itu ngejar-ngejar kamu. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa buat aktifkan lonceng notifikasinya. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut caranya gimana sih agar dia itu ngejar-ngejar kamu, di sini aku akan katakan kepada kalian semua para cewek dulu ya. Kodratnya kalian sebagai cewek itu dikejar, bukan mengejar. Jadi kalian itu nggak usah bingung caranya gimana sih untuk deketin dia. Tapi kalian yang harus pikirin adalah bagaimana caranya dia agar ngejar-ngejar kamu. Kurang asik rasanya jika kita sebagai cewek harus ngejar-ngejar cowok. Kan kita pasti gengsi lah ya kalau kita itu harus ngejar-ngejar cowok. Berarti di sini cowok yang harus ngejar-ngejar kita. Kita itu sebagai cewek harus jual mahal dikit lah ya, supaya kita itu terlihat lebih elegan di mata para cowok. Tapi buat kalian ya para cewek, jika kalian itu takut nanti cinta kalian bertepuk sebelah tangan, kalian cari tahu aja gimana sih caranya agar dia itu ngejar-ngejar kamu. Nah, aku akan kasih tahu kepada kalian semua saat ini. Langsung aja ya, kita mulai. Cara yang pertama agar dia itu ngejar-ngejar kamu. Di sini yang pertama buat kalian para cewek, kalian itu harus berpenampilan yang menarik. Dimanapun itu, kapanpun itu, kalian itu harus berpenampilan yang sangat menarik. Apalagi jika kalian itu ingin bertemu sama dia, apalagi kalau kalian saat ini ketemu sama dia, berarti kan kalian harus berpenampilan semenarik mungkin. Kalian harus membuat hidup kalian itu menarik daripada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Pasti nanti ya kalau kita ingin bertemu sama dia, kita kan inginnya dia itu juga tertarik sama kita. Makanya kalian itu harus berpenampilan yang sangat menarik supaya dia itu tertarik sama kita. Kalau kita itu berpenampilan yang sangat menarik, kita terlihat anggun, terlihat cantik, pasti dia itu juga akan berpikir kalau dia ingin menjadi bagian di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalian itu harus mencari perhatian para cowok-cowok itu. Bagaimana caranya biar dia itu melirik kita, bagaimana caranya biar dia itu menaruh perhatian sama kita, yaitu tadi kalian harus meningkatkan penampilan kalian. Kalian harus terlihat menarik di depan dia. Tapi saran aku di sini ya buat kalian para cewek, jika kalian itu ingin terlihat lebih menarik, ya penampilannya seadanya saja ya, nggak usah yang berlebihan, nggak usah yang terlalu menor ataupun menonjol. Itu nanti yang ada para cowok tuh ilfil lihat kalian. Jadi biasanya aja kalian itu gimana, kalau kalian itu memang ya suka pakai kayak bedak yang terlalu tebal, ya itu terserah kalian. Intinya di sini jangan sampai kalian membuat para cowok itu ilfil sama kalian. Itu tadi kan soal penampilan. Pasti di sini kalian itu juga bertanya gimana sih caranya membuat hidup kita lebih menarik di mata dia. Ya suatu contoh misalnya seperti ini. Jika kalian itu tiap hari kerjaannya cuma malas-malasan, cuma rebahan aja, cuma main game aja, siapa sih yang akan tertarik sama kalian? Tapi kalau kalian itu memiliki semangat hidup, kalian itu adalah seorang yang bekerja keras, kalian punya skill
udah punya passion sendiri di dalam diri kalian, pasti orang-orang itu akan tertarik sama kalian. Pasti orang-orang itu juga akan melirik kalian. Oh, ternyata dia itu memiliki semangat hidup, dia itu suka jalan-jalan sama temennya, dia itu kelihatannya sangat bahagia sekali. Pasti orang itu juga akan menilai kalian seperti itu. Tapi kalau kalian itu kerjanya cuma malas-malasan aja, gak memiliki semangat hidup, gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain, pasti orang gak ada yang melirik kalian saat ini. Dan cara yang kedua, gimana sih agar dia itu ngejar-ngejar kamu? Di sini kamu ya sebagai cewek, kamu itu harus rapi dan juga wangi. Pasti kalian gak percaya kan kalau ada cewek itu yang gak rapi, cewek itu yang gak wangi, itu semua pasti ada. Ya mungkin kalian belum tahu aja, atau mungkin salah satu dari kalian ada yang gak rapi, ada yang gak wangi, pasti ada yang seperti itu. Tapi di sini kalau kalian ingin membuat dia itu ngejar-ngejar kamu itu juga harus berpenampilan yang rapi dan juga wangi. Kalau misalnya kamu itu ingin bertemu sama dia, kamu itu lagi ngedate sama dia, kamu itu juga harus berpenampilan yang rapi. Intinya harus rapi dulu. Kalau kamu itu sudah berpenampilan yang sangat rapi dan elegan, kalian juga harus memakai parfum ya. Biasanya para cowok itu terpikat karena parfum seorang cewek. Dan saran aku di sini, kalau kalian memakai parfum ya jangan terlalu menyengat. Intinya itu enak untuk dibau, enak untuk dicium ya, apalah itu. Intinya jangan sampai parfum itu terlalu menyengat. Kalau parfum itu terlalu menyengat, pasti nanti cowok itu akan ilfil, malah dia mual-mual bau parfum kamu. Jadi harus hati-hati ya, tapi itu semua juga tergantung kepribadian kalian. Kalau kalian menyukai parfum yang menyengat, ya itu terserah kalian. Intinya di sini saran aku ya, kalian jangan sampai memakai parfum yang terlalu menyengat. Terkadang parfum yang kamu gunakan biasanya itu melekat di memori seseorang, bisa jadi juga itu melekat di memori orang yang kamu sukai. Makanya kamu harus memakai parfum yang wangi dan juga berpenampilan rapi ketika bertemu dia. Ini adalah salah satu langkah awal supaya dia itu tertarik sama kamu. Dan cara yang ketiga adalah kamu harus percaya diri kepada diri kamu sendiri. Ya iyalah, percaya diri kepada diri sendiri, masa percaya diri sama orang lain? Kan gak mungkin seperti itu. Kamu kalau ingin mendekati seseorang ataupun ingin agar dia itu tertarik sama kamu, agar dia ngejar-ngejar kamu itu harus percaya diri dulu. Kebanyakan di sini para cowok itu sangat menyukai cewek yang percaya diri, yang berpenampilan apa adanya sesuai dengan dirinya sendiri. Para cowok itu malah nggak suka kalau kamu berpenampilan yang aneh-aneh ataupun kamu itu berpura-pura menjadi orang lain agar terlihat menarik di depan matanya. Sebenarnya cowok malah nggak suka seperti itu. Tapi banyak cewek di sini ya, dia itu suka berpenampilan seperti orang lain, bukan mengikuti dirinya sendiri. Kalian para cewek, kalian itu cukup menjadi diri kalian sendiri dan kalian itu memperlihatkan bahwa kalian itu adalah seorang yang percaya diri. Karena para cowok itu menilai dengan caranya sendiri, bagaimana cara kamu berpakaian, bagaimana cara kamu itu percaya diri atau tidak, bagaimana kamu itu berjalannya seperti apa, dia itu pasti akan menilai dari situ. Seorang cewek yang percaya diri itu memiliki sisi kelebihan sendiri bagi para cowok. Menurut para cowok, jika cewek itu adalah orang yang percaya diri, berarti dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dan kamu ya para cewek di sini, kamu itu nggak usah minder kalau kamu itu memang penampilan kamu seperti itu, kamu itu orangnya seperti itu. Kamu nggak usah menjadi orang lain ya. Mungkin kamu minder kalau cewek-cewek di luar sana itu lebih cantik, lebih apalah itu. Kita kalau ngomongin fisik pasti nggak ada habisnya ya. Pasti nanti ada yang lebih cantik, yang lebih langsing, yang lebih putih, lebih tinggi, yang lebih apalah itu, pasti nggak ada habisnya. Ada yang lebih-lebih lagi. Makanya kamu itu nggak usah minder dengan kecantikan orang lain. Kamu percaya diri saja bahwa kamu itu memang seperti itu. Kamu cantik dengan diri kamu sendiri. Kamu gak perlu menjadi orang lain. Cara yang keempat, agar dia ngejar-ngejar kamu harus melakukan kontak mata bersama dia.
Pasti di sini kalian itu juga pernah mendengar pepatah yang mengatakan dari mata pasti turun ke hati. Nah, di sini kalian harus mempraktekkan itu semua. Kalau kalian bertemu dengan orang itu, dengan orang yang kamu sukai itu, kamu harus melakukan kontak mata bersama dia. Karena kalau kamu itu melihat terus sama dia ya, mungkin nanti dia itu akan jatuh cinta sama kamu. Dia itu juga akan naruh perhatiannya sama kamu. Terkadang kontak mata itu juga bisa membuat dia itu salah tingkah. Kalau kamu melihat dia terus, kamu itu melihat setiap gerak-geriknya dia, pasti dia itu juga akan salah tingkah kalau kamu terus seperti itu. Nah, di sini dia itu juga akan suka sama kamu ataupun juga jatuh cinta sama kamu. Dan cara ini kalau kamu itu melakukan kontak mata terhadap cowok, itu bisa menaklukkan cowok yang pendiam, yang cuek, ataupun cowok yang dingin juga. Itu semua bisa dilakukan. Jadi kamu coba aja kalau kamu bertemu sama dia, kamu lakukan kontak mata bersama dia. Cara yang kelima agar dia itu ngejar-ngejar kamu, jangan sampai kamu bertindak yang agresif saat kamu bertemu sama dia. Mungkin ya sebagian cewek, kalau kamu itu udah merasa suka, kamu itu udah merasa jatuh cinta sama cowok itu, pasti kamu itu seperti terlena ya, kamu itu terlihat agresif, kamu menjadi cewek yang gampangan. Jangan seperti itu. Apapun yang terjadi nanti jika kamu bertemu sama dia, meskipun kamu itu suka banget sama dia, kamu tergila-gila sama dia, jangan perlihatkan itu. Kamu mau kalau kamu itu dicap sebagai cewek yang genit, cewek yang gampangan, kamu mau seperti itu? Pasti kalian semua di sini nggak mau kan kalau dicap seperti itu. Makanya kamu jangan sampai menjadi cewek yang agresif ataupun juga yang gampangan. Jangan memberikan apapun kepada dia meskipun kamu itu suka banget sama dia, tapi jangan sampai kamu memberikan apapun yang ada di dalam diri kamu kepada dia sebelum dia itu menjadi pasangan kamu. Karena gini, kalau cowok itu udah ngedapetin sesuatu yang terbaik di dalam diri kamu, pasti dia nggak akan mau ngelanjutin hubungan lagi dengan kamu. Di awal aja dia udah ngedapetin semuanya, terus kenapa dia itu harus melanjutkan hubungan bersama kamu lagi? Terus apa yang dia dapatkan nanti? Toh di awal aja dia udah mendapatkan semuanya, nanti di belakang pasti dia juga akan mendapatkan hal yang sama. Makanya di sini aku bilang kepada kalian para cewek, jangan sampai kalian bertindak yang agresif ataupun menjadi cewek yang gampangan. Kayak istilahnya, kalau kamu memang belum ada hubungan yang spesial bersama dia, kamu gak usah ngeluangin waktu kamu berusaha untuk ada waktu buat dia, kamu perhatian sama dia, inilah itulah, gak perlu seperti itu. Dia belum jadi siapa-siapa kamu, terus kenapa kamu harus perjuangin mati-matian buat dia, ngeluangin waktu kamu buat dia? Itu hanya sia-sia saja. Intinya kalau dia belum jadi apa-apa kamu, belum jadi pasangan kamu gak usah rela-relain waktu kamu buat dia. Waktu kamu itu sangat berharga. Kalau kamu itu cuma sosokan perhatian sama dia, ngeluangin waktu buat dia, yang ada kamu di sini akan dimanfaatin sama dia. Kamu itu terlihat seperti cewek yang bodoh, yang gak tahu apa-apa, yang taunya itu hanya jatuh cinta dan berjuang saja. Kalau kamu terlalu agresif dengan dia, nanti yang ada dia itu ilfil sama kamu dan akan ninggalin kamu. Dan cara yang selanjutnya agar dia ngejar-ngejar kamu, ini yang keenam ya, kamu harus berani berpendapat ketika kamu bertemu dengan dia. Mungkin nanti kalau kamu bertemu sama dia, pasti kalian akan ngomongin sesuatu hal atau kalian itu saling sharing. Nah, di sini jangan lupa kamu itu harus berpendapat. Ya, kamu itu harus ngeluarin pendapat-pendapat kamu, atau kamu itu memberikan komentar-komentar yang positif ataupun saran juga. Biar di sini kamu sebagai cewek, kamu itu terlihat cewek yang pintar, kamu memiliki wawasan yang sangat luas juga. Di sini pasti cowok itu akan tertarik sama kamu karena cowok itu suka sekali dengan cewek yang cerdas, cewek yang memiliki wawasan luas. Terkadang wajah yang cantik aja belum tentu bisa untuk menggait hati seorang pria. Tapi jika kamu menjadi orang yang pintar, yang cerdas, memiliki wawasan yang sangat luas, dan kamu berani mengungkapkan pendapat kamu,
pasti para cowok itu akan tertarik sama kamu. Jadi apapun yang ada di hati kamu sekarang, kalau kamu itu ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja. Intinya kalau kamu sebagai cewek, jangan sampai kamu bilang terserah. Kamu itu seperti tidak memiliki pendirian. Intinya kalau kamu mau apa saja, kamu utarakan saja kepada dia. Dan cara yang ketujuh, kamu itu harus memiliki pribadi yang menyenangkan tapi juga misterius. Gimana nih caranya? Kalian harus terlihat misterius tapi juga harus terlihat menyenangkan. Kalian itu harus menjadi orang yang susah ditebak. Pasti kalau kalian itu menjadi orang yang susah ditebak, cowok-cowok itu akan penasaran sama kalian. Kalau dia itu penasaran, pasti dia itu juga akan ngejar-ngejar kamu. Mungkin kalau kamu itu tertutup, kamu itu nggak ngomong apa-apa ya, kamu itu nggak penasaran, nggak nanyain dia, pasti nanti dia yang akan bertanya-tanya sama kamu. Kamu itu orangnya gimana sih? Dia itu gimana? Apa dia itu memang tertutup seperti itu? Apa dia itu udah memiliki cowok atau apalah itu? Pasti nanti dia itu semakin penasaran sama kamu. Rasa ingin tahunya itu semakin tinggi. Nah, dari situ dia akan ngejar-ngejar kamu. Cara yang kedelapan adalah kamu harus sering-sering tersenyum. Kalau kamu menjadi seorang cewek yang selalu tersenyum, pasti nanti cowok yang sedih, cowok yang galak, cowok apapun itu, pasti dia itu akan luluh jika kamu memberikan senyum manis kamu kepada dia. Makanya di sini aku bilang kamu itu harus sering-sering tersenyum di depan orang yang kamu sukai. Kalau kamu itu terus tersenyum di depan dia, dia itu juga akan luluh dan dia juga akan tertarik sama kamu. Senyuman dari seorang cewek pasti bisa memperbaiki mood dari seorang pria. Jadi kalau cowok itu mau ngapain aja, dia itu lagi sedih, lagi galau, lagi apalah itu, kalau cewek udah tersenyum sama dia, pasti moodnya itu akan berubah drastis. Makanya ini adalah tips yang sangat menarik sekali. Kamu harus tersenyum kepada orang yang kamu sukai. Cara yang kesembilan, agar dia ngejar-ngejar kamu, kamu harus membuat dia berpikir bahwa kita layak dan pantas untuk dicintai. Gimana caranya kita melakukan hal yang seperti itu? Kalian para cewek, jangan sampai kalian melakukan tindakan bodoh atau tindakan apalah itu yang bisa membuat para cowok itu ilfil sama kalian. Jadi kalian juga harus berpenampilan yang menarik. Kalian itu harus menjadi diri yang sangat menarik mungkin di depan mata cowok. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang konyol ataupun hal-hal yang bodoh yang bisa membuat cowok itu ilfil sama kamu, dan cowok itu jadi nggak yakin bahwa kamu itu adalah orang yang pantas untuk dicintai. Kamu harus membuat standar yang tinggi di dalam hubungan percintaan. Jadi kalau nanti ya ada cowok itu yang baik sama kamu, dia itu yang care sama kamu, kamu jangan langsung percaya. Kamu lihat dulu aja perjuangannya itu berapa besar, dia itu usahanya seberapa besar. Kalau dia itu memang kelihatan baik, ya mungkin itu depannya aja yang baik. Emangnya kalian tahu belakangnya itu gimana? Jadi jangan menjadi cewek yang gampangan, jangan langsung mau ketika cowok itu baik dan juga care sama kamu. Jadi suatu contoh nih ya, kalau misalnya kamu diajak jalan ya sama dia, kamu jangan langsung mau. Kita sebagai cewek, kita itu harus jual mahal dulu. Jangan kamu menjadi cewek yang gampangan, diajak kemana-mana langsung mau, langsung minta ini minta itu. Jangan seperti itu, kamu harus mahal dulu. Kita sebagai cewek harus memiliki harga diri yang mahal. Di sini kalau kalian itu kayak diajak nonton gitu ya, diajak ke mall, jangan langsung mau, tolak aja dulu, kita lihat dulu aja seberapa besar sih dia ngeluangin waktu buat kita, seberapa besar perjuangan dia untuk ngajak kita jalan. Intinya jangan langsung mau. Mungkin nanti kalau kalian itu diajak 1, 2, atau 3 kali ya ngedate atau jalan atau pergi ke mall apalah itu, pasti nanti kalian itu akan berpikir bahwa dia itu baik untuk kalian, padahal belum tentu seperti itu. Emang sih 1, 2, ataupun 3 kali kalian jalan, dia itu memang kelihatan
kelihatan baik. Tapi emangnya kalian bisa mengukur dari situ kalau dia itu benar-benar baik? Emangnya kalian bisa mengukur kalau dia itu benar-benar setia dan tulus sama kamu? Pasti kalian juga nggak bisa dong. Makanya jadi cewek itu jangan gampang baper dulu, jangan langsung mau, jangan jadi cewek yang gampangan. Kita lihat dulu aja sampai berapa lama dia bertahan. Kalau kita nggak mau, kalau dia itu memang benar-benar suka sama kita, pasti dia itu juga akan ngelakuin apa saja agar kita itu mau diajak keluar atau diajak jalan sama dia. Makanya kita lihat dulu seberapa besar sih perjuangan dia buat kita. Dia itu rela ngeluangin waktunya berapa lama buat kita. Kita lihat aja dulu ke depannya itu gimana. Kalau memang dia itu terlihat serius sama kamu, ya mungkin itu cukuplah buat waktu 2 atau 3 bulan itu bisa membuktikan bahwa dia nanti adalah orang yang benar-benar baik atau tidak. Kamu sebagai cewek, kamu itu harus bisa membuat dia berpikir bahwa kamu adalah seorang yang layak untuk dicintai, pantas untuk dijadikan pasangan, dan pantas juga untuk dipertahankan. Dan yang selanjutnya adalah cara yang terakhir, cara yang ke-10, gimana sih agar dia itu ngejar-ngejar kita. Di sini kalian ya para cewek, jangan sampai kalian itu takut kalau ditinggal pergi. Jangan sampai kalian itu takut untuk kehilangan. Kalau kamu mau ingin pergi, pergi saja. Kalau memang dia itu nggak mau untuk dikejar, ya udah kalian nggak usah mengejar dia. Kalau cowok itu nyakitin kamu, ninggalin kamu, nyelingkuhin kamu, apalah itu, kalau dia itu nyakitin kamu, ya udah kita harus pergi. Ngapain kita harus bertahan dengan orang yang seperti itu? Memang ada sih sebagian atau beberapa dari cewek yang ada di sini, meskipun dia itu udah disakiti, udah dihianati, udah dikecewain, tapi dia itu tetap bertahan karena dia itu takut untuk kehilangan dia. Untuk apa seperti itu? Kamu sebagai cewek, kamu harus hilangkan pikiran yang seperti itu. Itu tidak baik. Kalau kamu itu terus bergantung kepada orang yang seperti itu, bagaimana masa depan kamu nanti? Seperti misalnya ya, kalau kamu memiliki pacar yang menarik, mau kamu kemanapun sama dia, pasti kamu itu terlihat menarik, kamu terlihat senang, kesini oke, kesana oke, kamu itu akan terlihat bahagia. Tapi kalau nanti kamu putus sama dia, terus kamu terlihat seperti apa? Kamu tidak ada apa-apanya. Makanya tadi di awal, di tips yang pertama akan bilang kepada kalian, kalian harus meningkatkan kualitas yang ada di dalam diri kalian. Kalian harus membuat diri kalian itu semenarik mungkin. Jadi nanti sekeren apapun, semenarik apapun pasangan kalian itu, nanti kalau kalian putus, kalian itu akan tetap terlihat menarik. Itu karena diri kalian sendiri, karena kalian itu memang berusaha untuk membuat diri kalian itu semenarik mungkin. Jadi nanti ya, kalau dia mutusin kamu atau kamu mutusin dia atau dia ninggalin kamu, ya bodoh amat. Kamu kan masih bisa ya mencari orang baru karena kamu adalah cewek yang paling menarik. Jadi di sini ya buat kalian para cewek, jangan takut untuk pergi, jangan terlalu mengejar dia, dan jangan takut untuk kehilangan dia. Kalau memang dia itu cowok nggak baik, dia itu cowok yang jahat, ya dia yang selalu nyakitin kamu, terus buat apa kamu tetap bertahan di sini? Kamu itu hanya buang-buang waktu saja. Lebih baik kamu itu ninggalin dia. Kenapa sih kamu takut? Takut kalau kamu itu nggak menarik, takut kalau kamu itu nggak dapat gantinya lagi. Jangan takut, nanti di luar sana itu banyak cowok yang bisa menerima kamu apa adanya, yang nggak nyakitin kamu. Intinya kamu itu harus pergi dari dia. Kenapa sih kamu takut? Takut nanti nggak dapat yang terbaik lagi, takut disakitin lagi. Buat apa kalian berpikir seperti itu? Kalian berpikir yang positif saja. Ada kok nanti cowok yang lebih baik daripada dia. Malah banyak, ada ribuan cowok yang ada di dunia ini, pasti itu lebih baik dari dia. Lebih baik kamu itu memikirkan diri kamu sendiri. Kamu itu respect pada diri kamu. Kamu itu gimana? Kenapa sih kamu harus memikirkan dia? Dia itu nggak penting buat kamu. Kenapa kamu harus mempertahankan orang yang telah menyakiti kamu? Ingat, itu hanya sia-sia saja. Kamu itu cantik, kamu itu menarik, dan kamu pasti bisa untuk mendapatkan orang yang lebih baik daripada dia.
Ingat sekali lagi saran dari aku, stop kita para cewek untuk mengejar-ngejar dia, biar mereka aja para cowok yang ngejar-ngejar kita. Karena di sini kodrat kita sebagai cewek itu untuk dikejar, bukan untuk mengejar. Ingat itu baik-baik. So, itu tadi adalah cara ataupun tips-tips agar dia ngejar-ngejar kamu. Semoga kalian itu paham ya dengan apa yang aku katakan tadi. Cukup sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku hari ini. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan video-video aku yang lainnya, di sana ada general reading zodiak, love reading zodiak, cara menaklukkan hati cewek cowok berdasarkan zodiak ataupun apapun itu yang berhubungan dengan zodiak, semuanya ada di sana. Dan jika kalian melihat, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa buat aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku, karena aku bakal upload video terbaru yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye bye. Surga Mall, surganya